ku milikmu selamanya. Ku milikmu selamanya bagimu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami senang sekali hari ini bisa kumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih Roh Kudus untuk kekuatan yang Kau berikan sampai hari ini juga. Hari ini kami sama-sama ya Tuhan rindu untuk mendengarkan sebagian firman-Mu, berbicara kepada kami supaya kami mendapatkan sesuatu yang menguatkan kami, membuat kami bersemangat untuk mencapai cita-cita kami, untuk terus belajar supaya orang baru tahu bahwa orang yang memiliki Yesus itu tampilannya berbeda, tidak sama dengan pada umumnya. Berbicara kepada kami ya Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk yuk. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya nih. Nah itu dia. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang waduh, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini saya senang banget ketemu dengan kalian di tempat ini. Dan saya rindu sekali ada sesuatu yang bisa kalian bawa pulang, menjadi oleh-oleh, menjadi berkat. Kira-kira 30 menit kelamaan ya. Lo enak bisa nego. Kurang. Hebat ya. Kalau nonton bola bisa 2 kali berapa menit? 45. Tapi dengar khotbah 30 nanti ditinggal main game lagi. Ditinggal buka WA, ditinggal buka Instagram. Siapa yang lagi buka Instagram? Ayo. Siapa yang lagi buka Facebooknya? Ada yang buka WA. Artinya apa? Saya tidak akan lama kok. Santai aja. 30 menit itu lihat jamnya di sana tuh gede-gede kan. Nanti kira-kira jarum yang panjang di huruf 4 kita selesaikan penderitaan ini. Amin. Tepuk tangan ya. Waduh. Tepuk tangan lagi dong. Iya. Hari ini kita bersama-sama merenungkan satu kisah menarik dari kitab Amsal. Silakan buka Amsal pasal 23 ayat 18. Kita merenungkan tentang hidupku keren banget. Siapa yang senang dengan gayamu masing-masing? Coba lihat gayamu. Senang dengan gayamu? Atau kepingin gayanya orang lain? Atau siapa yang kepingin ikut ke Citayam Fashion Week? Tahu Citayam Fashion Week? Tahu? Bergaya enggak di rumah? Niru seperti itu mungkin di TikTok kalian, mungkin di Facebook kalian, atau mungkin di Instagram. Artinya semua kita ingin tampil beda. Makanya pemain musiknya tadi keren, enggak santai-santai. Kenapa? Supaya nunjukkan ini loh gayaku. Ada yang pakai baju, padahal ada kancingnya Tonyo, tapi enggak mau dikancingkan di depannya toh. Karena itu modelnya dia. Ada pula yang duduknya gayanya begini, ada yang begini. Semua kita punya tampilan beda-beda. Ada yang kakinya gerak terus meskipun tidak gempa bumi. Nah ada seperti itu juga. Nah kau lihat teman-temanmu itu punya gaya masing-masing, punya acting yang beda-beda. Maka dari itu pada waktu kalau kamu foto saya dari depan lebih bagus, kalau enggak dikira perutnya gede kan ya. Saya ngerti kok, fotonya dari depan lebih bagus. Tapi nanti suatu hari kalian juga perutnya gede kalau banyak makan. Kenapa? Karena makan itu enak. Makanya kalian kan gak suka perut gede, karena masih suka lihat cewek lain, suka lihat cowok. Padahal kalian tahu enggak, itu ada satu negara di Afrika, itu cowok-cowoknya suka cewek yang gendut-gendut loh. Tapi di sini kan enggak ya. Kamu suka cewek gendut atau kurus? Cacingan gitu? Enggak juga ya. Nah artinya adalah kita pasti punya gaya masing-masing. Nah sekarang kita akan merenungkan tentang hidupku keren. Hidupku
keren banget. Supaya apa? Kalian bisa menikmati masa mudamu. Nggak gampang terpengaruh apa yang ada di media sosial, di medsosmu. Gaya seperti ini, apa yang dilakukan kita ingin ngikuti. Kenapa? Karena kalian tidak percaya gayamu itu keren sekali. Wah, Pompong saya ingat, dia kan suka foto-foto kan. Kalau kalian nanti buka di Instagram saya, yang Juanda, nama saya Juanda Line, itu akan banyak foto-foto di situ tentang traveling saya. Kemudian orang tanya, Pak itu pakai DSLR ya? Pakai kamera jenis apa? Padahal aslinya itu pakai HP. Tetapi saya pernah sekolah fotografi, sehingga dari HP ini masih terlalu bagus HP ini, HP yang jadul, tapi hasilnya ada di apa yang saya muat di Instagram itu. Kenapa? Untuk menunjukkan dengan modal minimal hasil bisa maksimal. Kalau kalian pakai HP bagus, kemudian fotonya bagus, nah semua juga bisa kan ya. Kalau alat musiknya keren, lalu hasilnya bagus, semua juga bisa. Tapi dengan yang minimal, engkau bisa menghasilkan yang keren, itu tentu harus memutar otak. Ada yang direkayasa, tapi rekayasa bukan yang jelek ya. Tapi rekayasa untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Disitulah engkau akan menjadi seseorang yang akan bertarung dalam kehidupan kalian masing-masing. Sekarang kalau kalian pintar, nggak bisa ngalahin Google, maka nggak gampang cari kerja. Banyak pabrik, banyak bank lebih enak pakai manusia robot, gak protesan, kan nggak bisa protes toh, nggak pakai cuti, apalagi yang ibu-ibu cuti hamil, nggak ada dia, nggak digaji juga. Maka dari itu dunia yang akan datang sepertinya mengerikan bagi kalian yang lahir kira-kira tahun 2000 ke atas. Itu sering disebut generasi entah Y, entah generasi Alpha. Kalian akan berhadapan dengan robot-robot. Makanya di Tiongkok sekarang dibuat cewek pakai boneka betul-betul kayak hidup. Atau cowok seperti itu. Artinya apa? Perkembangan teknologi begitu hebat. Perkembangan teknologi begitu dahsyatnya. Maka dari itu jangan kaget. Mungkin ada di antara kalian yang juga ikut trading ya, ikut main saham mungkin. Karena dengan 10.000 bisa punya perusahaan gede loh hari ini. Kamu mau punya perusahaan gede gampang, modal 10.000 bisa loh. 100.000 juga bisa. Jadi kalau ditanya imamamu, kamu kerja apa? Aku pemilik bank itu loh. Mau tahu ini buktinya, meskipun cuma satu lot itu 100 lembar, kalau satu lembarnya itu cuma harga 300, satu lot cuma 30.000. Dengan modal 30.000, kamu adalah pemilik saham perusahaan gede itu loh. Hari ini bisa berubah semua. Kalau zaman dulu mau beli saham harus orang kaya. Kamu punya uang 100.000 bisa beli saham satu. Dan kau bisa bangga kepada teman-teman, kerja apa no? Aku punya saham, meskipun satu kan, nggak tahu untungnya kapan, yang penting kan gayanya tok kan. Maka dari itu, dunia sudah berubah, tidak sama seperti yang dulu. Tetapi jangan takut, sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kalian semua percaya Tuhan toh? Halo? Ada yang ragu-ragu percaya Tuhan? Mungkin ada yang agnostik di sini. Kayak si siapa yang di YouTube itu, Coki ya? Wah, mungkin agnostik atau mungkin ada yang ateis. Kalian tahu, entah itu orang agnostik, entah orang ateis, dia pasti percaya. Percaya kepada siapa? Yang dia percayai. Nah, coba bayangkan, mereka suka berkata begini, yang ateis ini, nggak ada Tuhan. Loh kalau nggak ada Tuhan kok bisa ngomong nggak ada Tuhan loh? Kalau orang tidak percaya Tuhan, tidak usah ngomong Tuhan. Buktinya dia berkata, tidak ada Tuhan. Loh berarti pernah ada toh? Tapi dia cari nggak ada toh? Kemudian dia berkata, tidak ada Tuhan. Buktinya dari mana kamu tahu tidak ada Tuhan? Memangnya kamu pernah menyelidiki, kemudian tidak ketemu Tuhan, lalu berkata nggak ada Tuhan? Jadi kadang-kadang lucu loh orang agnostik, orang ateis itu yo-yo anti Tuhan, kemudian berkata, gua sih nggak percaya Tuhan-Tuhanan.
Lu percaya apa? Percaya pada otaknya sendiri. Karena dia cari Tuhan, nggak ketemu-ketemu. Maka dia percaya kepada logikanya, dia percaya kepada buku yang dia baca, dia percaya kepada teman-temannya mengatakan bahwa nggak ada Tuhan. Lah dia nggak pernah buktikan kok. Kan katanya, memangnya udah pernah buktikan. Males pak aku percaya sama Alkitab, ngomongnya surga neraka, surga neraka. Memangnya pernah ke surga? Memangnya ada neraka? Benarkah ada itu? Ya kalian jawabnya gampang. Kalau ada yang tanya, kalian menjawab tentang surga dan neraka, mereka kan ngeraguin toh. Memangnya benar ada surga? Pernah ke sana? Pernah ke surga? Belum toh? Pernah ke neraka? Itu ada yang ikut tur itu. Surga neraka, surga neraka. Kalian tidak pernah ke sana, lalu ngapain ngomong-ngomong begitu? Iya kalau ada. Kamu jawab ke dia, omonganmu tuh benar. Saya itu sesungguhnya tidak mau percaya surga, tidak mau neraka. Saya kepingin ikut gayamu, tapi tolong buktikan bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Memang kamu pernah cari? Pernah kamu usahakan? Kamu tidak pernah cari tahu kok ada surga dan neraka. Lalu ngomong, tiba-tiba ngomong tidak tahu. Buktinya kamu kan masih ngomong surga neraka. Berarti kan masih mikir ada surga dan neraka. Cuma kamu nolak kan? Maka dari itu kalau ketemu teman yang tidak suka surga-surgaan, tidak suka neraka-nerakaan, mereka juga ragu-ragu karena mereka berpikir nggak mampu untuk memikirkan tentang adanya surga dan neraka. Nah kita lihat satu ayat untuk memberikan satu semangat kepada kalian dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Yang buka WA silakan dibaca pesan dari temannya. Yang buka Instagram silakan dilihat foto teman-temannya. Karena kalau kalian tidak mendengarkan, pulang tidak bawa apa-apa. Jangan berpikir datang ke ibadah seperti kita datang ke dukun, lalu keluar ada kekuatan baru kayak Power Ranger. Enggak juga. Jadi kalau engkau mendengarkan firman, engkau enggak dapat apa-apa, keluar juga enggak dapat apa-apa. Pernah ketemu temanmu, sukanya pelayanan sejak muda, tiba-tiba kawin bukan sama orang Kristen. Kok bisa gitu ya? Karena dia selama di gereja enggak dapat apa-apa. Pernah tahu guru sekolah minggu, ngajarnya keren, mungkin sudah ngajar 10 tahun, tiba-tiba kawin bukan sama anak Tuhan. Kok bisa gitu Pak? Karena dia ngajar, tidak pernah memiliki Yesus, dia cuma makelar. Pinter menceritakan tentang Yesus, seperti sales rumah itu loh. Kamu kerja sekarang? Belum, tidak mau kerja seumur hidup. Nah, kalau engkau lihat orang yang jadi sales mobil mewah, belum tentu dia punya mobil itu loh. Tapi pinter ngomong itu, lambe tura kan, cerita macem-macem. Memangnya pernah nyoba? Enggak sih. Lo kok tahu? Kan ikut pelatihan. Nah artinya adalah jangan-jangan kita juga sebagai orang Kristen cuma orang Kristen pelatihan, dilatih di gereja. Yesus ini itu loh, apalagi di gereja di bawah, atas atau bawah ya? Yang gereja utama di mana? Oh ya di sana sih. Nah gereja yang di sana itu, kalau di backgroundnya itu ada gelar-gelar Yesus semua. Wah jangan-jangan kau hafal di situ. Oh ya Yesus itu ini, Yesus itu anak Daud, Yesus itu anak Yusuf, Yesus itu adalah Immanuel, Yesus itu apa? Ada banyak di situ muncul. Nanti kemudian engkau kulaan, lalu keluar cerita, tapi engkau tidak pernah mengalami Yesus. Makanya metel, gampang sekali terombang-ambing, gampang sekali bingung. Saya senang sih kalian suka ikut ibadah youth kayak begini. Tapi hati-hati loh, jangan-jangan kau nggak jumpa Yesus. Jumpa apa? Jumpa alat musik. Nggak jumpa Yesus, jumpa apa? Jadi operator. Engkau datang ke sini nggak jumpa Yesus, jumpa siapa? Jumpa temanmu. Maka itu pada waktu engkau bertumbuh, nggak bisa menikmati Yesus. Ingat, ketika engkau ingin menikmati Yesus, itu membutuhkan proses yang panjang. Engkau perlu menyalibkan kedagingan, baru engkau bisa jumpa dengan Yesus. Nah kita baca satu ayat ini ya. Silakan baca sama-sama 2, 3.
Sekali lagi. Ini ayat simpel sekali kan. Hari ini kita renungkan kira-kira sisa 20 menit, masih tahan duduk? Ini 30 menit itu dihitung dari tadi atau dari sekarang ya? Wah, luar biasa. Memang rohani sekali dirimu ya. Nah, kita lihat bagian ini pendek, ada perkataan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Siapa di sini yang pernah berencana mau bunuh diri? Ada satu, ada lagi. Orang jujur disayang Tuhan, enggak jujur dosa loh. Ada yang rencana bunuh diri lagi? Saya 2 kali juga sih. Padahal sudah ngerti Alkitab, masih kepingin bunuh diri. Hidup itu berat banget waktu itu. Enggak ada lagi, cuma 1 aja. Lah orang rencana bunuh diri itu kenapa? Karena dia sudah berpikir pendek, sudah enggak tahan menghadapi kenyataan. Orang yang ingin bunuh diri itu diawali dari frustasi. Makanya kalau kalian frustasi, cepat diselesaikan. Kalau tidak, akan meningkat menjadi orang yang stres. Kalau sudah stres, itu tekanannya berat, nggak diselesaikan, bisa meningkat jadi depresi. Setelah depresi, apa yang terjadi? Ada 2 kemungkinan. Kalau nggak bunuh diri, maka dia menjadi seorang yang jam 7 lebih 7 menit. Jadi orang yang jam 7 lebih 7 menit ini, dia itu menghadapi persoalan tidak kuat, lalu dipikir bisa seperti itu. Mungkin kau lihat orang tuamu yang tertekan, tahu-tahu ngomong sendiri, tembok diajak ngomong, cobek diajak ngomong. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak tahan mungkin hadapi suami atau istrinya, hadapi anak-anaknya, bisa ngomong, itu mbok dihibur. Kalau enggak, dia sudah kebablas, sulit baliknya. Tapi yang kedua, ada yang rencana ingin mengakhiri hidupnya. Kenapa? Nggak tahan mikir. Dia pikir dunia ini sebatas otaknya. Saya juga ngalami itu. Dunia ini saya pikir sebatas kemampuan saya berpikir. Maka dari itu ketika sudah nggak mampu berpikir, yang terjadi adalah ingin mengakhiri hidup. Siapa yang pernah ngomong ini tak mati hai wes. Saudara, kalian tuh sabar loh. Nggak usah kesusup mati hai, tak jamin mati kok. Nggak usah kesusu lah. Sekarang mumpung masih muda, berkaryalah, berkreasilah. Nggak usah pulang ngomong gini, males aku dilahirkan oleh mamaku. Mamamu juga nggak kepingin kamu lahir, ngerepoti juga. Tetapi Tuhan yang mengizinkan kamu lahir dari orang tua makhluk sejenis itu. Itu sebabnya hari ini kita lihat dari bagian ini untuk menghibur bahwasannya semua orang yang percaya kepada Tuhan harusnya dia menikmati masa depan sungguh ada, kemudian harapanmu tidak akan hilang. Apa arti masa depan sungguh ada? Semua kita hidup itu kan ke arah depan, bukan ke belakang. Siapa yang lagi cari pacar? Nggak ada. Atau lagi bagus, nanti pasti ada yang datengin. Kalau nggak ngaku ya nggak ada yang datengin ya. Kemudian siapa yang lagi pacaran? Ada 1, 2. Kalau enggak hilang juga pacarmu ya. Oke. Nah, kalian pernah dengar enggak ketika engkau ketemu pacar lalu orang menceritakan masa lalunya? Pernah dengar? Jangan sama dia loh, dia dulu nyontekan, dia dulu ngompolan, dia dulu ini itu. Pernah dengar gitu? Lalu enggak jadi pacaran gara-gara masa lalu kan? Pertanyaan saya, kalian ini mau kawin sama orang di masa lalu atau di masa depan? Kan masa depan toh, kenapa masa lalunya ditarik terus? Mereka boleh punya masa lalu, maka itu diberikan kebenaran, dia akan mengubah hidupnya sesuai dengan kebenaran, akan membuat hidupnya berubah. Mengapa? Karena masa depan itu sungguh ada. Masa depan itu bukan imajinasi. Masa depan itu bukan fiksi, tapi realitas yang akan kalian temui di dalam kehidupan kalian suatu hari nanti. Kamu boleh marah,
masa depanmu akan kelihatan di situ. Kamu boleh sedih, masa depanmu kelihatan nanti di situ. Kalau hari ini kamu suka ngomel, ternyata kamu masih hidup 30 tahun lagi, ngomelnya hari ini kan gak berguna. Karena 30 tahun lagi, ngomelanmu gak ada artinya. Maka masa depan sungguh ada sedang menunjukkan bahwa manusia bukan selesai saat ini aja. Ada dua jenis masa depan. Masa depan yang pertama yang fana. Selama di dunia ini, itu ada sampai masuk kuburan. Kalian enggak perlulah mikirin kuburan, nanti kan masa depanmu ada yang mikirin kok, santai aja. Jadi enggak usah sekarang siapin mau nyemplung di mana, lalu peti kayak apa, enggak usah dipikir. Masa depanmu tuh ada yang mikir. Itu sebabnya, ya benar toh. Masa kamu mikir sampai jauh-jauh, enggak usah kan, ya Tonyo? Kamu yang penting, iya kerja yang keras, semangat gitu toh. Jadi enggak usah sampai mikir kuburanku nanti warna apa, lalu mereknya apa, kemudian jenis bahan baku apa. Udah enggak usah dipikir, karena itu ada yang mikir. Tapi selama di dunia ini, setiap kita pasti akan ada hari esok. Selama dia hidup, pasti ada hari esok. Tapi hari esok, masa depan itu ada dua jenis. Ada yang bersifat fana, selama di dunia ini, apakah dia selama hidupnya mau produktifkah, mau kreatifkah, mau inovatifkah, tergantung keputusan. Kalau kalian tidak mau seperti itu, nggak bisa. Maka pada waktu seseorang tadi, pemain gitar hebat, pemain keyboard hebat, tapi coba perhatikan, dari zaman dulu sampai sekarang, kuncinya dari C sampai C toh. Tidak ada kan kunci M, kecuali kunci Inggris ada. Kunci N tidak ada kan. Semua keputar-putar di situ. Sudah dikunci sama orangnya, ya sudah di situ. Ada C rendah, C sedang, C tinggi. Tinggal C, D, F, G-nya mainkan aja di situ. Lalu tinggal improvisasinya seperti apa. Ketika sudah dikunci itu, orang paling pinter pun, dia tidak bisa menemukan jenis kunci baru, kecuali cara bermain yang baru. Jangan putus asa, saya mau nemukan kunci apa Pak? Kuncinya ya ini aja. Gak perlu temukan kunci, tapi pikirkan ketika main gitar atau main keyboard, engkau bisa bermain begitu luar biasa, lalu ditanya kunci apa? Pokok bunyinya enak. Selesai bukan? Saya dulu teman kumpul-kumpul anak-anak musisi itu suka nongkrong di mana-mana. Saya punya teman bukan Kristen. Tapi suatu hari kampus saya bikin Natal. Pada waktu dibikin acara Natal, lalu nggak ada yang main gitar karena pada sibuk semua. Saya panggil teman saya yang musisi biasa main di klub, main band-bandan. Sekarang di Jakarta dia, tak ajak. Ayo main bareng aku. Main acara apa? Zaman dulu tuh enak loh, KAT kadrun-kadrunan. Jadi itu temen akrab banget tuh, asik luar biasa. Nggak ada anti-anti seperti begitu. Dia datang main, waktu main lagunya apa? Waduh aku gak tahu lagu nih, mana penyanyinya? Penyanyinya cuma ngomong tok, no. Dia langsung ketemu, no. Ini toh, cocok, no, ini. Cocok sudah selesai. Tapi kalian tahu, kerjaannya tiap hari, saya pernah tidur di rumahnya, bangun pagi, sudah megang gitar, langsung tangannya gerak-gerak begini terus. Itu hampir 2 jam. Kenapa? Karena dia kan pemain di klub malam. Sembarang lagu kan diminta toh. Lagu ini gimana? Lagu itu gimana? Tanpa latihan loh itu. Dia bisa. Kenapa? Dia mau mengembangkan. Demikian juga kalian punya talenta apa? Bisa dikembangkan untuk masa depan kalian. Tapi kalau kalian slow, kalian gak semangat, lalu jangan nyalakan orang lain yang lebih hebat. Ketika ada orang lain yang lebih hebat, kamu marah-marah, gak gitu mestinya mainnya, gak bener itu caranya. Loh kita gak bisa bikin apa-apa, cuma bisa kritik aja tanpa menemukan sesuatu yang baru. Itu sebabnya masa depan kalian tergantung keputusanmu hari ini, karena kalau tidak, engkau tidak bisa menikmati hari esok. Tapi ada masa depan yang kedua, masa depan yang sifatnya kekal. Apa itu artinya? Kalau orang yang percaya Tuhan, pasti percaya setelah mati nggak hilang.
Ada keyakinan setelah mati hilang. Maka kalau setelah mati hilang, berarti dia pikir selama hidup dia harus melakukan banyak hal baik, setelah itu hilang. Tapi kalau orang percaya Tuhan yang memiliki kitab suci, khususnya yaitu agama yang dari Timur Tengah, biasanya mengajarkan masa depan setelah mati ada kehidupan. Dan di Alkitab yang saya katakan tadi, ada namanya surga dan ada namanya neraka. Tapi bagi orang yang tidak percaya surga dan neraka, suka ngejek. Memangnya lu pernah ke sana? Memangnya udah tahu di sana seperti apa? Artinya apa? Dia tidak peduli yang jauh, dia peduli yang pendek. Saya tidak menjelaskan bagaimana menjelaskan mereka. Tadi di awal sudah saya kasih sedikit-sedikit untuk menjelaskan bagaimana menghadapi orang ini. Tetapi bagaimana kita bisa menikmati masa depan yang sungguh ada bersama dengan Sang Pencipta, padahal kita punya dosa. Kalau kita punya dosa, kita nggak mungkin ketemu yang kudus. Contoh aja, kemarin kan musim COVID. Kalau kalian ketemu orang COVID, apakah engkau berkata, halo apa kabar sahabatku yang kena COVID, ayo dekat denganku yuk? Nggak ada yang gitu toh, langsung engkau menolak kan? Demikian juga kalau engkau penuh dosa, lalu ketemu yang maha kudus, itu nggak akan ketemu. Kalau seperti magnet, itu akan saling menolak. Maka dari itu, kalau ketemu dia nggak bisa ketemuan, lalu bagaimana kita bisa berdamai dengan yang ada di surga? Bagaimana kita bisa bertemu dengan yang ada di surga? Sedangkan kita punya persoalan, nggak bisa menikmati yang ada di surga. Maka dari itu, yang ada di surga tahu sekali bahwa manusia nggak bisa ketemu sama dia, maka yang ada di surga turun ke dalam dunia. Menjadi siapa? Menjadi manusia. Yang ada di surga turun ke dalam dunia untuk apa? Berjumpa yang berdosa. Tapi kalau yang berdosa tidak mau dijumpai oleh yang turun dari surga, yang turun dari surga yang nggak bisa apa-apa. Maka dari itu pada waktu yang turun dari surga itu disebut Yesus turun ke dalam dunia untuk bertemu dengan manusia, tapi manusia tidak mau menyambut dia, dia tidak akan bisa berjumpa dengan Yesus. Dan kalau dia tidak berjumpa dengan Yesus, dia tidak mungkin bisa berjumpa dengan Allah Bapa. Kenapa? Karena dia punya dosa. Nah, sekarang saya mau tanya, dosa itu apa? Apa dosa? Dosa adalah kalau melanggar firman Tuhan. Setuju itu? Kalau orang melanggar firman Tuhan disebut berdosa. Setuju enggak? Setuju? Ada yang enggak setuju? Kalau orang melanggar firman Tuhan, contoh firman Tuhan, jangan mencuri. Lalu dia mencuri, berdosa enggak? Berdosa. Ada firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Kalau dia membunuh dosa enggak? Dosa. Jangan bersaksi dusta. Kalau sampai dia bohong, dosa enggak? Dosa. Jadi dosa adalah ketika orang melanggar firman Tuhan. Nah, sekarang ada firman berkata begini, tetaplah berdoa. Kalau enggak doa, dosa enggak? Halo? Loh, tadi sudah sepakat, katanya kalau melanggar firman disebut dosa. Ini ada firman yang berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Kalau enggak mengucap syukur dosa enggak? Bagus. Ada firman berkata, ampuni seorang akan yang lain. Kalau enggak ngampuni dosa enggak? Dosa. Ada firman berkata, bersukacitalah senantiasa. Kalau enggak bersukacita dosa enggak? Dosa. Ada firman tetaplah berdoa. Kalau enggak doa dosa enggak? Mana lebih dosa? Orang membunuh orang dan tidak berdoa. Bagus, sama-sama dosa. Tapi sanksinya yang beda. Hukumannya yang beda. Kalian tahu Adam dan Hawa itu
Berdosanya gara-gara apa? Bukan membunuh, bukan mencuri, bukan berzina, bukan ngerampok, bukan menyembah berhala. Kenapa dia disebut berdosa? Gara-gara makan buah loh. Padahal kita semua kan disuruh emak-emak kita makan buah kan? Apakah ketika engkau makan buah langsung disebut dosa? Enggak kan? Tapi Adam dan Hawa, dia berdosa gara-gara makan buah, akhirnya kerowok kan? Lah sisa kerowokannya di mana yo? Itu di iPhone kalian tuh loh, yang hilang kerowokannya separuh itu, atau di Mac Anda kan sisa separuh kan, itu diambil Adam dan Hawa sudahan. Nah pada waktu kita tahu mereka itu berdosa cuma gara-gara makan buah, tapi ingat bukan makan buah itu penyebabnya. Penyebabnya adalah ada perintah, kamu jangan menyentuh itu, apalagi memakannya. Kalau memakannya, engkau akan mati. Apa artinya mati? Itu bukan mati masuk kuburan. Mati itu terpisah dari Allah. Jadi kalau orang terpisah dari Tuhan Allah, dia nggak bisa menikmati hidup bersama dengan Allah di surga. Jadi kalau ada yang tanya, mana buktinya Adam dan Hawa nggak mati kok? Mati itu bukan mati masuk kuburan. Mati secara rohani itu terpisah dengan Tuhan Allah. Makanya kalau ada orang suka berdosa, berbuat dosa, kan tidak langsung mati. Contoh, kalian punya adik menipu dirimu, masa langsung mati dia? Loh mati dia? Enggak kan? Enggak mati, tapi dia tidak bisa menikmati hubungan dengan Tuhan Allah. Maka dari itu, kalau orang tahu berdosa itu begitu berat, berhubungan dengan Tuhan Allah, maka itu dia turun ke dalam dunia jadi manusia untuk ketemu saya dan kalian ini loh. Tapi kalau kalian tidak mau terima gimana? Enggak apa-apa, mana pusing dia. Pentingnya beritanya, dirinya sudah dinyatakan. Kalau enggak mau ketemu gimana Pak? Ya dia tidak bisa ketemu dengan Sang Bapa di surga. Makanya Yohanes pernah berkata begini, akulah jalan dan kebenaran, itu kata Yesus yang dikutip oleh Yohanes. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Perhatikan perkataannya, akulah jalan. Dia tidak pernah mengajarkan itu jalannya, itu jalannya. Kalau mau ke surga, jalannya seperti ini loh. Dia tidak berkata seperti itu, karena Yesus itu bukan guru selamat ya, tapi dia itu juru selamat. Kalau guru selamat sukanya mengajarin. Kalau juru selamat, dia yang akan menyelamatkan. Makanya pada waktu dikatakan akulah jalan, itu sedang menjelaskan bahwa dia pasang badan, ini loh jalannya. Saya jamin kalau kamu melalui aku, kamu bisa ketemu Bapa di surga. Yang kedua, akulah kebenaran. Kalau para nabi, para rasul suka berkata, itu kebenarannya. Kalau engkau ingin hidup benar, harus puasa. Kalau engkau ingin benar, bunuhlah orang yang tidak keyakinan dengan engkau. Kalau engkau ingin benar, kamu harus membakar gereja-gereja. Kalau engkau ingin benar, dia lakukan semua aturan. Kenapa? Karena dirinya bukanlah kebenaran. Pada waktu Yesus berkata, akulah jalan dan akulah kebenaran, maka kalau engkau ingin dibenarkan, maka terimalah Yesus menjadi bagian hidupmu. Agama Kristen itu tidak bisa bawa orang ke surga. Baptisan tidak bisa bawa orang ke surga meskipun kolamnya ada di situ. Tapi ingat, yang bisa membawamu ke surga ketika dosamu sudah diambil alih sama Yesus, kemudian dia mati di atas kayu salib. Ingat, upah dosa kan mati. Pada waktu mati ada dua jenis, mati rohani dan mati secara fisik. Maka orang yang sudah berdosa, dia akan binasa selama-lamanya, bukan cuma terputus hubungan dengan Tuhan Allah, tapi ini dia akan mati dan mati selama-lamanya di hukuman kekal. Lalu kemudian sama Yesus di take over. Kalian tahu take over? Kamu punya masalah, gua ambil deh. Punya masalah, gua ambil. Punya dosa, gua ambil. Ketika dia ambil dosa itu, dia mati di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Artinya, dosamu yang terkait bermasalah dengan Tuhan
sudah beres. Jadi kalau hari ini kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, maka engkau punya hidup yang kekal. Masa depanmu sungguh ada. Tapi jangan lupa, dan harapanmu tidak akan hilang. Dikatakan, dan harapanmu tidak akan hilang. Maka dari itu, apa yang terjadi itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena dijamin oleh Tuhan sendiri. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Dia yang menjaga itu. Makanya bagaimana engkau bisa menikmati harapan? Dengan imanmu. Enggak ada cara. Kalau engkau ingin hidup dalam harapanmu dengan imanmu, tidak ada model lain yang bisa membuatmu bertahan untuk menikmati hadirnya masa depan yang sungguh ada. Jadi masa depan yang sungguh ada itu bukan imajinasi, bukan bayang-bayang, bukan sekedar argumentasi, bukan sekedar penawaran yang tanpa ada realitas suatu hari nanti. Kenapa? Kalau engkau tidak mau percaya Alkitab, berarti kamu harus percaya buku lain yang anti Alkitab. Kalau kamu tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, kamu harus percaya kepada sesuatu, entah itu dewa, entah itu manusia, entah apapun namanya selain Yesus. Tidak ada orang yang bisa otonom dalam dunia ini. Saya kasih pengantar terakhir. Kalau kalian suka belajar tentang cara berpikir, ada seorang filsuf namanya Descartes, René Descartes. Dia berkata begini, ini bahasa Latinnya, cogito ergo sum. Artinya, aku berpikir maka aku ada. Coba ojo mikir, kan kamu tidak sadar kamu ada kan? Kita berpikir baru kita ada. Berarti dewanya di mana? Di pikiran. Kekuatannya di mana? Di pikiran. Jadi pada waktu ada orang kena penyakit, tergantung dia mikir, iki duduk sakit, pura-pura, mau apa yo? Pada waktu dewanya tergantung pikiran, semuanya harus dipikir sesuai dengan pikiran. Karena saya tahu kalian ini generasi yang suka mikir, suka nonton media sosial, olah pikiranmu hebat. Tapi dengar baik-baik, olah pikiranmu sehebat-hebat apapun juga, tapi terbatas. Terbatas dengan apa? Kemampuan berpikir. Dan setelah itu apa yang terjadi? Waktunya habis. Mari bangkit berdiri yuk. Saya kan janji tadi jam lebih 4 toh, ini kelewatan 4 juga. Saya diampuni? Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu di surga enggak mengampuni juga ya. Hari ini kita merenungkan tentang hidupmu keren banget. Kenapa hidupmu keren? Pertama, karena engkau punya masa depan. Kalau engkau punya masa depan, hari ini jangan lagi suka ngikut-ngikut gaya orang. Carilah Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Maka itu pada waktu engkau ingin menikmati Tuhan, engkau akan bisa berjuang hidupmu lebih hari, lebih dekat dengan Tuhan. Tapi bukan itu aja. Masa depanmu sungguh ada. Paulus pernah berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi ingat, ketika Paulus ngomong seperti ini, mati adalah keuntungan, bukan saat dia punya utang banyak. Mati adalah keuntungan bukan karena dia ditinggal pacar, bukan. Tapi mati adalah keuntungan karena dia sedang menikmati hidupnya yang ada itu untuk Yesus sampai kembali nanti ketemu Yesus. Sekarang coba pikirkan usiamu berapa. Sekarang sisa berapa tahun engkau harus hidup untuk Kristus. Kalau Tuhan kasih 80 tahun, sekarang umurmu sudah anggap aja 20 tahun. Sisanya 60 tahun selama di dunia ini. Umurmu kalau 80 tahun. Kemudian ada yang mengucapkan selamat ulang tahun. Umurmu jadi 21. Sisanya 59. Ada yang mengucapkan selamat ulang tahun. Umurmu 22. Sisanya berapa? 58. Jadi kalau ada yang mengucapkan selamat ulang tahun, dia ngingetin jadwal mati sudah dekat. Jangan sombong. Tiap tahun kita diingetin, ntar lagi sudah 2023,
Ingat, umurmu tambah panjang, sisanya tambah pendek. Cepat-cepat berkreasi, jangan tunda besok. Kalau engkau jengkel sama seseorang, ampuni dialah. Enggak usah disimpan-simpan. Kalau engkau jengkel sama orang tuamu, ampuni dia. Kalau engkau jengkel sama kakak adikmu karena orang tuamu pilih kasih, ampuni kakakmu, ampuni adikmu. Kalau engkau disikut di sekolahan, kemudian engkau dibully sama teman-temanmu, sebut namanya, ampuni dia. Kalau enggak, kalian enggak bisa menikmati masa depanmu bertumbuh dengan bagus. Kenapa? Ada sesuatu yang nyantol di sini. Ada balas dendam, ingin pembuktian, sakit hati. Akhirnya apa? Hidupmu enggak pernah bahagia. Dan di situ engkau tidak bisa menikmati harapanmu sungguh ada. Silakan tunduk kepalamu masing-masing. Berdoalah, apa persoalanmu yang sedang engkau hadapi? Ayo sebut 1-2 nama orang yang sangat mengecewakan engkau. Sebut 1-2 nama, saya enggak tahu siapa. Mungkin mantanmu, mantan pacar, atau mungkin orang tua. Sebut nama dia. Enggak apa-apa kalau engkau mencucurkan air mata, tapi pastikan ini menyelesaikan hidupmu supaya masa depanmu sungguh ada itu loh. Dan harapanmu tidak akan hilang. Mungkin engkau merantau dari daerahmu karena engkau kecewa di kampung. Engkau pergi ke tempat ini, lalu engkau sakit hati di sini. Ampuni orang itu. Sebut 1 nama, 2 nama. Kalau engkau ingin hidupmu bahagia. Tapi kalau hari ini engkau belum pernah punya Yesus, buka hatimu, undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Yang rindu memiliki Yesus, katakan kepada Yesus seperti ini. Tuhan Yesus, aku mengaku dosa. Ampuni saya, sucikan saya. Hari ini saya mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal dalam hati saya. Engkaulah Tuhan saya, Engkaulah Juru Selamat saya, Engkaulah penebus saya. Mulai hari ini saya percaya, saya punya masa depan, bukan cuma di dunia, tapi sampai bertemu dengan Yesus. Kalau engkau sudah punya masa depan ini, ayo harapanmu jangan sirna. Tunjukkan kepada adikmu, kepada kakakmu, kepada mantanmu, kepada orang tuamu, kepada teman-temanmu, bahwa engkau punya Yesus. Enggak cengeng, enggak gampang putus asa. Jadi petarung yang hebat. Berani menghadapi kenyataan, tidak bersembunyi di kamar, tidak gampang ngambekan. Kenapa? Karena engkau tahu masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Saya tidak tahu masalah kalian seperti apa. Saya kasih 15 detik, masing-masing berdoa sendiri. Kalau engkau sudah punya Yesus, sekarang ampuni orang-orang itu. Tanpa engkau mau mengampuni orang itu, engkau tidak mungkin bisa menikmati firman yang kita sudah dengar bersama-sama. Silakan semua berdoa. Katakan isi hatimu. Semua berdoa. Biarkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Gak usah malu kalau engkau mencucurkan air mata. Tapi pastikan ini penyelesaian. Setelah ini hidupmu berubah. Berdoalah. Saya tahu Roh Kudus sedang menjamahmu. Pulang semangatmu baru yuk. Yang sekolah belajar rajin. Kenapa? Karena cinta Yesus. Jangan kejar nilai. Karena engkau cinta Yesus. Kalau engkau kerja, jujur di kantor. Kantor belum buka sudah datang. Kantor tutup baru engkau pulang. Tunjukkan kepada teman-temanmu. Kalau disuruh bekerja, angkat 5, angkatlah 6. Kalau disuruh lakukan ini, lakukan lebih. Supaya orang tahu, orang punya Yesus, penampilannya beda. Bukan cuma ke gereja, bukan cuma ibadah, tapi sehari-harinya tidak sama. Terus berdoa. Pastikan pulang ke rumah, hidupmu berubah. Tunjukkan ke orang tuamu, aku sudah berubah ma, Pak. Jadi rajin, bantu nyapu di rumah, bantu bersihkan di dapur. Apa yang bisa engkau kerjakan, engkau kerjakan. Jangan suka teriak, Mbak, Mas, tolong saya. Lakukan sendiri selama belum lumpuh. Lakukan sendiri sebelum engkau tidak bisa berjalan. Ayo berdoa, ayo semangat, masa depanmu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Benar Tuhan bahwa harapan kami hanya ada dalam Yesus Kristus. Yesus yang menjadi jalan pendamai antara dosa kami dengan Bapa, sehingga
Kami percaya Tuhan masa depan kami sungguh ada di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sungguh menegur dan menguatkan kami, mengingatkan kembali kepada kami untuk kami terap menaruh harap kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan ketika kami menaruh harap kami hanya kepada Tuhan, kami percaya Tuhan masa depan kami dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Juanda yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap apapun yang hamba-Mu lakukan dalam pelayanannya, pekerjaannya, rumah tangganya, semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Dan apapun yang hamba-Mu kerjakan, Tuhan Yesus jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih, dan sebentar kami akan melakukan sakramen perjamuan Tuhan. Ada roti dan anggur di tangan kami. Ini adalah roti dan anggur biasa, dan biar Tuhan sucikan, kuduskan setiap roti anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan Tuhan ampuni setiap dosa kesalahan kami. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan layakan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Yesus. Kehadiranmu bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Ini adalah roti biasa, tapi dengan iman percaya kita, ini adalah tubuh Kristus yang sudah rela mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa kesalahan kita. Mari kita terima di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita.
cawan ini berisi anggur biasa, tapi dengan iman percaya kita ini ada darah Kristus yang sudah tertumpah di atas kayu salib untuk menukar dirinya dengan kita yang orang berdosa, sehingga kita dipulihkan dan kita diperdamaikan. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita angkat satu pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Yang berkuasa, Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu, buat salib-Mu Tuhan. Engkau sudah menebus setiap dosa kesalahan kami, kami yang tidak layak, kami yang berdosa. Tuhan layakan kami karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan, biar senantiasa kami mengingat karya penebusan-Mu, sehingga Tuhan dengan mengingat karya penebusan kami menjaga hidup kami bersih senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada kesempatan yang indah ini kami boleh dibekali oleh kebenaran firman-Mu bahwa dosa adalah terputusnya hubungan kami dengan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, ketika di dalam Tuhan Yesus Kristus ada jalan keselamatan, biarlah harapan kami boleh mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, harapan itu tidak akan pernah hilang dalam setiap kehidupan kami. Sehingga semangat yang tidak pernah patah juga boleh menyertai setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati Bapak Juanda yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam setiap apa yang hari ini dipergumulkan, direncanakan, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Penyertaan yang daripada Engkau tidak pernah ada habis-habisnya. Tuhan memberkati juga dalam setiap kehidupan kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Pulang dari tempat ini, biarlah kami menikmati pengalaman demi pengalaman bersama dengan Engkau.
Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, biarlah kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Pengumuman untuk minggu ini buat kita semua, hari Kamis ada doa malam yang akan dilayani oleh Bapak Johannes Purwono dan dilanjut di hari Minggunya di ibadah raya jam 9 pagi akan dilayani oleh pendeta muda Budisan, dan juga dilanjut lagi di jam 12 siangnya seperti sekarang ini di dalam ibadah youth akan dilayani oleh saudara Peter. Dan juga tidak lupa diumumkan setelah ibadah ini selesai kita makan-makan, kemudian kita lanjutkan untuk latihan drama Natal di 25 Desember nanti. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita akhiri ibadah siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Isogu, karisogu, karisogu, you are so good to me. Isogu, Isogu, so good, so good, God is, you are so good to me, God is so good, is so good. One more time, sing it, so good, God is so good. Oh, God is so good. You are so good to me. God is so good. He's so good to me. He's so good. He's so good to me. Berikan kemuliaan buat Allah kita. So good. Ya Tuhan, Kau baik, Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pada siang hari ini Tuhan berikan kami satu kesempatan lagi untuk kami datang beribadah, kami naikkan puji sembah kami. Biar hati Tuhan disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami juga diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biar setiap benih firman itu Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami, bahkan bertumbuh berbuah-buah dapat demi kemuliaan nama Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan siang hari ini. Kami percaya Tuhan setiap apapun yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami mau angkat tangan kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami dengan kasih karunia, damai sejahtera dan penyertaan Roh Kudus atas setiap apapun yang kami lakukan kerjakan, baik itu setiap studi sekolah kami, usaha pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami, bahkan pelayanan kami mengiring Tuhan tidak akan pernah sia-sia, dan Tuhan Yesus sendiri yang menjadikan semuanya berhasil. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.